Salam sehat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan melewati satu wadah yaitu SLM, Saat Teduh 5 menit. Ciri pelayanan yang berhasil. Ini saat teduh kita hari ini. Diambil dari Markus 1 ayat 35 sampai 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberi rekop Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ciri pelayanan yang berhasil. Kita akan bertanya, apakah ciri-ciri pelayanan yang berhasil? Ciri pelayanan yang berhasil yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Filipi 1 ayat 3-4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Mazmur 65 ayat 3 dikatakan, Engkaulah yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup. Jadi Yesus pagi-pagi tidak datang ke Starbucks untuk minum kopi latte. Yesus juga tidak pagi-pagi datang ke Indomaret untuk mengisi pulsa. Tetapi Yesus pagi-pagi dia pergi untuk berdoa. Dia yang adalah Tuhan saja berdoa kepada Sang Bapa. Lalu saya dan saudara siapa? Yesus lelah sebenarnya sepanjang hari pelayanan. Tetapi bukan menjadi suatu alasan untuk tidak berdoa. Yesus tidak mengatakan saya sakit kaki atau mungkin lelah. Hari ini kita merenungkan bersama-sama. Mungkin di antara kita ada 4-5 kali berdoa, beribadah. Jangan sampai itu menjadi rutinitas belaka saja. Kita terkungkung dalam sistem. Namun marilah kita jadikan sebagai pola hidup. Punya keintiman dengan Allah, personal intimasi. Kita punya hubungan yang indah dengan Allah itu. Melewati saat teduh kita, baca firman dan doa-doa kita. Yang kedua, ciri pelayanan yang berhasil. Apa ciri-ciri pelayanan yang berhasil? Yang kedua, mengerti apa tujuan hidup kita. Ayat 38 dikatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang. Perhatikan kata memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 1 Korintus 9 ayat 26-27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, angin ribut diredakan, 5.000 orang dikenyangkan. Namun, Yesus tahu tujuan hidupnya apa datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini menyelesaikan masalah dosa. Kejadian 3:15, Roma 5 ayat 8, dan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas 22 ayat 42-44 dikatakan, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari lain
malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke darah. Yesus takut, Yesus sedih, bukan karena takut mati, tetapi karena murka Allah atas manusia akibat dosa. Kita mati secara kekal sebenarnya, namun Yesus sendiri yang harus mendamaikan kita dengan Allah. Roma 5 ayat 9 dan 10. Lebih-lebih kita, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yohanes 19 ayat 30 Yesus berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, pekerjaan kita. Apa tujuan kita? Kesimpulan hari ini dari 125 menit. Kita belajar ciri pelayanan yang berhasil. Ciri pelayanan yang berhasil ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ciri pelayanan yang berhasil saat kita mengerti apa tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita.